Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Saya doakan semuanya baik-baik saja, nggih. Semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya, baik itu bahaya dari orang-orang yang jahat maupun dari barang-barang yang jahat. Amin. Dan semoga kawan-kawan semuanya diberikan kesehatan dan pastinya diberikan rezeki yang barokah. Amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah berita, yaitu mengenai Hongkong ID, kawan. Bisa nggak sih ini digunakan oleh orang lain untuk penipuan? Mungkin ada sebagian dari kawan-kawan tidak percaya, tapi ada juga yang percaya. Namun melalui berita yang bakal kita bahas kali ini pasti kawan-kawan banyak yang percaya kalau menggunakan Hongkong ID orang lain ini bisa buat penipuan kepada orang lain juga. Nah, bagaimana dengan ceritanya? Mungkin kawan-kawan bisa nonton video ini sampai habis, bisa menjadikan ini sebagai pelajaran. Dan ini adalah pembahasan tentang masalah penipuan dalam bentuk atau menggunakan Hongkong ID orang lain. Ini adalah ceritanya. Oke, kemarin kepolisian Hongkong ini telah menangkap 23 orang yang dimana menyebabkan orang ini kehilangan uang dengan total 6,5 juta Hongkong dolar, yang dimana korbannya ini berjumlah 40 orang. Dan ada di antara mereka ini kehilangan uang sebesar 1,5 juta Hongkong dolar karena ditipu dengan menggunakan Hongkong ID orang lain. Dan di antara mereka ini dalihnya karena salah satu dari keluarga ini terjadi kecelakaan, ada yang sampai tertahan di suatu negara dan meminta tebusan. Mungkin hal ini tidak asing lagi di kalangan kita kalau masalah ini yo. Tetapi yang lebih seramnya lagi, para penipu ini menggunakan Hongkong ID orang lain yang dimana mereka dapatkan dari ketika kawan-kawan ini, contoh kawan-kawan ini mendatangi sebuah promotion di negara Hongkong atau di toko lah. Kemudian di situ ada orang yang sengaja memfoto Hongkong ID sampean untuk dimasukkan ke sebuah undian. Apakah itu berbahaya? Jawabannya adalah berbahaya. Karena ketika sampean ini sudah memberikan Hongkong ID sampean untuk difoto kepada orang lain atau orang lain tersebut ini bisa menggunakan Hongkong ID Anda ini untuk membeli SIM card, kemudian mendaftarkan SIM card tersebut dengan menggunakan Hongkong ID sampean. Jadi ketika si pelaku tadi yang berjumlah 42 orang tadi, ini memang seperti bentuk penipuannya, menggunakan Hongkong ID orang lain walaupun cuman dalam bentuk foto. Kemudian mereka ini mendaftarkan SIM card mereka menggunakan Hongkong ID orang lain, ya. Jadi itu kenapa saya sarankan kepada kawan-kawan jangan sembarangan ikut undian atau kawan-kawan daftar apapun itu kalau tidak benar-benar tahu tentang kelompok atau orang yang mengadakan undian tadi itu siapa. Oke, mungkin KJRI tidak masalah karena kita tahu bahwa KJRI itu adalah sebuah lembaga sah dari pemerintah Indonesia dan tentu diakui oleh pemerintah Hongkong di sini ya, karena sebagai lembaga pemerintahan perwakilan kita. Namun kalau sampean tidak mengenal, sampean jangan
nyah-nyoh memberikan Hongkong ID sampean ke orang lain yang sewaktu-waktu ini bisa digunakan untuk menipu orang lain dengan menggunakan dokumen sampean tadi, ya, karena memang ada kejadian. Oke kan kawan, mungkin kalau sampean aktif banget di channel ini, pasti sampean ingat bahwa sejak operator SIM card ini beroperasi dan mewajibkan penggunanya untuk mendaftarkan Hongkong ID, selepas didaftarkan ini kan banyak banget orang-orang spam yang dimana ini menawarkan pekerjaan secara online. Ada yang dimana menawarkan promotion juga ada. Pokoknya bermacam-macam dalih lah, telepon lah, kemudian bahkan sampai masuk ke WA juga. Kalau HP sampean ini tidak ada perlindungan di bawahnya, tentu sampean bakal HP sampean itu digunakan oleh orang untuk mengirimi promotion, kemudian hal-hal sebagainya ya. Kalau sampean ingat, channel ini pernah membahasnya. Nah, dulu kan aku pernah bilang ya bahwa cyber di sini ini agak begitu lemah kan kawan. Itu kenapa setiap kita daftar ini banyak banget SMS yang nyasar ke HP kita. Itu kenapa saya bilang keamanannya kurang. Dan ini terbukti dengan pernyataan secara terbuka bahwa keamanan dalam sistem cyber di negara ini kelemahannya dan harus diperbarui. Keamanan kerja jarak jauh yang menunjukkan pertahanan ini sangat buruk, dan sementara itu Dewan Konsumen tampaknya tidak menyadari bahwa mereka sedang direntas selama 7 jam. Audit agresif yang rutin dapat mendeteksi kelemahan lebih awal. Audit juga harus mencakup rencana tanggap insiden darurat, mengingat reaksi awal yang kacau terhadap pelanggaran yang mana dilakukan oleh para musuh dari cyber. Dan selain sistem kesadaran staf terhadap keamanan cyber juga sangat perlu ditingkatkan, karena serangan tersebut mengeksploitasi kelemahan manusia, seperti orang-orang yang kadangkala mengklik tautan phishing yang menunjukkan buruknya budaya kebersihan dunia maya. Intinya kan kawan, negara ini juga sering sekali ini disusupi oleh para musuh, dan dimana ini membobol keamanan dari Hongkong itu sendiri. Jadi wajar akhir-akhir ini di sini banyak sekali penipuan, bahkan banyak di antara mereka satu orang ini sampai ketipu 1.600.000 Hongkong dolar. Bayangkan aja sebanyak itu satu orang loh kan kawan, yaitu menggunakan Hongkong ID orang lain. Oke, mungkin menurut sampean, apakah ada hubungannya yang terjadi sama orang lokal sama kita? Apakah ada hubungannya? Jawabannya ada kan kawan. Ya, bisa saja mereka menggunakan Hongkong ID sampean untuk membeli kartu SIM, kemudian mendaftarkan, kemudian untuk penipuan. Jadi itu kenapa saya bilang ketika Anda ini, entah itu kapan lah, entah itu kemarin lah, ada orang yang menggunakan Hongkong ID sampean kemudian difoto, kawan-kawan ingat siapa yang menggunakan tersebut dan siapa yang memfoto. Jadi nanti kalau ada apa-apa dengan penipuan dan itu atas nama sampean ingat bahwa orang itu dulu pernah memegang Hongkong ID aku dan kemudian dibuat
kemudian difoto. Nah, jadi dengan cara itu istilahnya Anda mempermudah kepolisian untuk melacak siapa yang menggunakan dokumen Anda. Jadi sekali lagi, kalau sampean tanya, ada kaitannya. Kemudian yang kedua, kalau sampean ngeliat ada undian semacam itu, nggak usah terlalu pengen dapat undian, apalagi cuman menang hal-hal yang sepele. Tidak perlu nggih. Simpan Hongkong ID sampean itu dengan baik, tidak perlu ikut-ikutan, tidak perlu memberikan Hongkong ID sampean walau itu cuman fotokopian atau di foto Hongkong ID sampean kalau sampean itu nggak tahu apakah orang tersebut itu lembaganya legal apa ilegal. Lek sampean nggak tahu, nggak usah nggih. Nah, kan kawan semuanya, mungkin ada yang bertanya, mungkin ada juga kan kawan yang tidak ngeh lah, bagaimana mbak-mbak yang melakukan OS atau mungkin mbak-mbak yang di Hongkong ini istilahnya menjadi paper, gimana mereka bisa mendapatkan nomor telepon, padahal kita tahu untuk mendaftarkan nomor SIM card atau SIM card itu kan menggunakan Hongkong ID. Mungkin mbak-mbak ada yang pernah berpikir sampai di situ. Silahkan kalau sampean tahu atau mungkin kawan kita yang pernah OS, gimana sih bisa mendapatkan nomor telepon, SIM card Anda ketika Anda ini tidak memiliki Hongkong ID atau Hongkong ID Anda sudah mati. Gimana sih Anda bisa mendapatkan? Jujur saya tuh penasaran. Semoga bermanfaat dengan ini semuanya, menambah wawasan kita semuanya. Jangan lupa diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.